semua pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Sebelumnya anak-anak harus menyiapkan terlebih dahulu buku cetak matematika, kemudian buku catatannya dan alat tulisnya. Jika sudah disiapkan buku matematikanya, kita akan bahas pada hari ini mengenai bab 3, yaitu fungsi kuadrat. Materi kita hari ini mengenai fungsi kuadrat ya. Kemudian kita akan bahas mengenai grafik fungsi kuadrat 1. Pembahasan kita hari ini mengenai fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Kita akan membahas mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau biasanya fx sama dengan y. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Dan a, b, c merupakan bilangan real. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Sekarang kita akan langsung masuk untuk menyelesaikan contoh soal. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dengan domain x di mana x lebih besar sama dengan negatif 1, x lebih kecil sama dengan 7, x anggota bilangan real. Nah, langkah pertama anak-anak harus menyajikannya ke dalam tabel fungsi. Ingat, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 8. Perhatikan tabel fungsi yang sudah Memiani tampilkan. Nah, untuk fungsinya di sini adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kemudian untuk nilai x-nya itu dari negatif 1 sampai dengan 7. Kemudian kita akan mencari nilai y-nya atau fx-nya dengan cara memasukkan nilai x ke dalam bentuk dari fungsi kuadrat. Sehingga didapat untuk x negatif 1, maka y-nya adalah 12. Kemudian kita coba dengan nilai x-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat. 0 kuadrat adalah 0. Negatif 6 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 5. Sehingga untuk nilai x sama dengan 0, maka y-nya adalah 5. Nah, kita akan coba dengan nilai x sama dengan 7. Kita masukkan ke dalam bentuk fungsi kuadratnya. 7 kuadrat sama dengan 49. Negatif 6 dikali 7 sama dengan negatif 42. Sehingga 49 dikurang 42 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, dari tabel yang sudah Memiani tampilkan, kita bisa menyajikannya ke dalam grafik fungsi, di mana kita menggambarkan koordinat kartesiusnya. Pada koordinat kartesius akan ada sumbu x dan y. Nah, anak-anak bisa menghubungkan nilai x dengan nilai fx. Di sini fx sama dengan y. Nah, masih ingat ya cara menggambar menghubungkan setiap titik x, y pada koordinat kartesius. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah menghubungkan titik x, y pada bidang koordinat kartesius, maka akan terbentuk grafik yang dimana grafik itu berbentuk parabola. Selanjutnya, pada grafik fungsi kuadrat terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama yaitu sumbu simetri. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya sumbu simetri itu yang seperti apa. Nah, ketika anak-anak melihat atau mengamati grafik yang sudah kita gambar yang Memiani tampilkan, di sini kita akan melihat ada sumbu simetri yang ditampilkan dengan garis putus-putus. Nah, sumbu simetri itu artinya membagi dua sama besar kurva yang sudah kita gambar. Pada kurva tersebut, persamaan sumbu simetri x sama dengan 3. Boleh dilihat ya nak pada grafik yang sudah Memiani tampilkan. Kemudian pembuat 0. Nah, di sini pembuat 0-nya perhatikan di titik potong kurva terhadap sumbu x, sehingga buat 0 fungsi sesuai dengan kurva yang sudah Memiani tampilkan,
yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, apa ya maksud dari pembuat nol fungsi? Sekarang anak-anak perhatikan tabel yang sudah Memiani tampilkan di awal ya, yang di atasnya. Perhatikan, ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah 0. Selanjutnya, anak-anak lihat di X sama dengan 5. Ketika kita masukkan ke dalam bentuk fungsi X kuadrat dikurang 6X plus 5, maka ketika nilainya 5, X-nya sama dengan 5, maka Y-nya adalah 0. Jadi, pada grafik ini, nilai X yang menghasilkan Y sama dengan 0 itu disebut dengan pembuat nol fungsi. Unsur selanjutnya akan kita bahas adalah titik puncak atau titik balik. Pada kurva yang Memiani tampilkan, ini terdapat titik balik. Jadi, jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Nah, coba diperhatikan kurva yang sudah Memiani tampilkan. Di sini, untuk koordinat titik baliknya, yaitu 3,-4. Kemudian, untuk nilai minimumnya adalah -4. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada grafik yaitu pembuat nol fungsi X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Kemudian persamaan sumbu simetri parabola X sama dengan 3. Nilai maksimum atau nilai minimum Fx sama dengan -4. Titik puncak parabola atau koordinat titik balik yaitu 3,-4. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx, anak-anak langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel yang memuat hubungan nilai X dengan nilai Fx. Semua pasti sudah bisa ya, karena sudah pernah kita pelajari di kelas 8. Kemudian menentukan nilai Fx atau Y. Nah, selanjutnya anak-anak membentuk pasangan berurutan X, Y. Jadi, dari penjelasan Memiani tadi, ketika anak-anak ingin menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx, nah di sini langkah pertama adalah membuat tabel fungsi yang memuat nilai X dengan nilai Fx atau nilai Y-nya. Kemudian, tentukan nilai Y atau Fx dan membentuk pasangan berurutan X, Fx atau X, Y. Selanjutnya, menggambar titik-titik dari pasangan berurutan tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang terakhir, membuat grafik fungsi Y sama dengan Fx berupa kurva mulus yang melalui titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah parabola. Nah, anak-anak, hari ini pembahasan kita mengenai menggambar grafik fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C menggunakan tabel dan unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Memiani akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas ini berkaitan dengan materi penjelasan Memiani hari ini. Untuk menentukan unsur-unsur, kita belum menggunakan rumus. Jadi anak-anak harus bisa menentukan setiap unsur dari grafik yang sudah kalian buat. Bisa ya dikerjakan? Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Memiani mengenai fungsi kuadrat. Kita sudah membahas grafik fungsi kuadrat 1. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 88 nomor 2. Ingat nomor 2-nya saja ya. Kerjakan di buku latihan matematika. Tolong tulisanmu yang rapi. Soalnya tidak perlu ditulis. Jadi hanya jawabannya saja. Ketika anak-anak diminta untuk menggambar grafik fungsi, gambarlah yang rapi. Oke? Jadi jangan ada coretan untuk menggambarnya karena menggambar menggunakan pensil. Bisa ya semuanya? Oke, kerjakan PR ini di buku PR matematika. Nah, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Memiani ingatkan kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.